Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Firdaus Mesinaga, NIM 22067101, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengujian bahan dengan materi uji impact atau tes impact. Tes impact adalah salah satu alat uji yang digunakan untuk mengetahui ketangguhan suatu logam akibat pembebanan kejut pada beberapa macam kondisi suhu, beban mendadak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sifat material tersebut yang perlu diketahui dan diperhatikan. Pada uji impact tersendiri terdapat dua metode, yaitu metode uji impact Carpi dan metode uji impact Izod. Untuk uji impact atau impact test ada tujuannya, yaitu untuk melihat efek-efek yang ditimbulkan oleh adanya takikan, bentuk takikan, temperatur, dan faktor-faktor lainnya. Uji impact dapat juga disebut sebagai suatu pengujian material untuk mengetahui kemampuan suatu material atau suatu bahan dalam menerima beban tumbuk dengan diukur besarnya energi yang diperlukan untuk mematahkan spesimen material atau bahan dengan ayunan seperti yang ditunjukkan pada di gambar bawah ini. Nah, telah tersedia gambar pada di bawah ini, sehingga kita dapat rumusnya, yaitu HO itu ketinggian bandul sebelum dilepas sama dengan panjang lengan bandul dikurang panjang lengan bandul dikali cos alpha. Lalu jika kita ingin mengetahui kekuatan impact strength, maka energi impact tersebut harus dibagi dengan luas penampang efektif spesimen, sehingga mendapatkan IS sama dengan delta E per A atau sama dengan W. W itu berat bandul dikali panjang lengan bandul dalam kurung cos beta dikurang cos alpha dalam kurung per A. Nah, di sini telah tersedia gambar dari uji impact teknik Carpi dan Izod. Nah, saya akan menjelaskan impact Carpi. Nah, metode Carpi merupakan pengujian impact dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi horizontal atau mendatar dan arah pembebanan berlawanan dengan arah takikan, seperti yang teman-teman lihat pada contoh pada gambar di sebelah kanan. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan impact Carpi, kelebihannya pengerjaannya lebih mudah dipahami dan dilakukan, menghasilkan tegangan uniform di sepanjang penampang, harganya lebih murah, lalu waktu pengujian lebih singkat. Untuk kekurangan impact Carpi tersendiri, yang pertama, hanya dapat dipasang pada posisi horizontal. Spesimen dapat bergeser dari tumpuannya karena tidak terlalu mencekam. Untuk yang ketiga, pengujian hanya dapat dilakukan pada spesimen yang kecil. Lalu untuk yang kekurangan yang terakhirnya, hasil pengujian kurang dapat atau kurang tepat dimanfaatkan dalam perencanaan karena level tegangan yang diberikan tidak merata. Lalu di sini ada impact Izod. Metode impact Izod adalah pengujian impact dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi arah pembebanan searah dengan arah takikan, seperti yang teman lihat contohnya di sebelah kanan. Kelebihan dan kekurangan impact Izod tersendiri. Kelebihannya, yang pertama, tumbukan tepat pada takikan karena benda kerja dicekam. Yang kedua, dapat menggunakan spesimen dengan ukuran yang lebih besar. Ketiga, spesimen tidak mudah bergeser karena dicekam pada salah satu ujungnya. Untuk kerugiannya sendiri, biaya pengujiannya lebih mahal. Pembebanan yang dilakukan hanya pada satu ujungnya saja, sehingga hasil yang diperoleh kurang baik atau kurang maksimal. Lalu yang ketiga, waktu yang digunakan cukup banyak karena prosedur pengujiannya yang banyak, mulai dari menjepit benda sampai pada tahap pengujiannya. Nah, di sini bisa kita lihat macam-macam bentuk takikannya, teman-teman. Pada uji impact ada tipe A,
tipe B, tipe C, dan tipe D-nya. Nah, di sini ada temperatur transisi. Pengujian impact dapat digunakan untuk menentukan ductile to brittle transition temperature, yaitu temperatur tertentu yang lebih rendah di mana logam berubah menjadi getas. Temperatur transisi ini hanya dapat diperoleh jika pengujian impact dilakukan pada temperatur yang bervariasi. Di sini terdapat 5 kriteria dalam temperatur transisi yang ditunjukkan pada gambar 4 seperti gambar contoh di sebelah kanan. Kriteria pertamanya itu adalah temperatur ini pola patahan adalah 100% fibrous, atau bisa juga di sini ada FTP, yaitu fracture transition plastic. Kriteria ini sangat konservatif karena pada suhu ini spesimen patah ulet telah dianggap mengalami transisi. Untuk kriteria 2 yaitu T2 FAT atau Fracture Appearance Transition Temperature. Temperatur pada saat menghasilkan pola patahan 50% cleavage fracture dan 50% ductile fracture. Kriteria ketiga yaitu T3 rata-rata energi tertinggi dengan energi terendah yang diserap. Besarnya seringkali mirip dengan T2. Untuk kriteria 4 yaitu T4 temperatur yang dapat menghasilkan energi sebesar 20 Joule atau 15 FTLB. Untuk kriteria 5 yaitu T5 temperatur yang menghasilkan pola patahan 100% cleavage fracture, disebut NDT atau Near Ductile Temperature. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk gambar grafik temperatur transisinya yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Dari kriteria pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh pengaplikasian dari pengujian impact pada industri-industri. Untuk di industri otomotif, uji impact digunakan untuk menguji bagian-bagian pada otomotif seperti bingkai kendaraan, komponen suspensi, dan airbag untuk memastikan daya tahan dan keamanan dalam situasi tabrakan maupun situasi yang tidak diinginkan. Pengujian ini juga digunakan untuk mengevaluasi ketahanan tabrakan atau kualitas pada helm sepeda motor juga. Lalu untuk di industri konstruksi, struktur bangunan, jembatan, dan struktur lainnya diuji dengan uji impact untuk memastikan bahwa mereka dapat menahan tekanan dan gempa bumi. Lalu produk beton seperti balok dan kolom diuji untuk menentukan daya tahan mereka terhadap beban tertentu. Lalu pada industri manufaktur, produk plastik dan karet seperti pipa dan tabung diuji impact untuk memastikan ketahanan terhadap suatu tekanan dan tahan terhadap pecahan. Produk logam seperti perkakas tangan dan komponen mesin diuji untuk mengidentifikasi kemungkinan kegagalan yang disebabkan oleh dampak atau gaya tumpul. Lalu untuk industri energi tersendiri, pipa dan peralatan yang digunakan dalam industri minyak, gas, dan petrokimia diuji impact guna untuk memastikan mereka dapat bertahan terhadap tekanan dan lingkungan yang sangat keras. Produk kabel, terutama kabel listrik tinggi, diuji guna untuk menilai suatu ketahanan terhadap kondisi lingkungan dan tekanan mekanis. Nah, pada materi ini saya akan mencantumkan juga contoh proses kegiatan uji impact tersendiri, baik nanti di suatu lab atau di industri, guna untuk teman-teman tahu bagaimana
gambaran suatu uji impact tersendiri, mau itu uji impact Izod ataupun uji impact Karpi. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. This is our test specimen. It has been machined to standardize size and shape with the characteristic V-shaped notch. The tester places the specimen on a support in the lower part of the machine and adjusts its position with a centering device. Next, he turns the drag indicator downwards again and checks that everything is prepared correctly. Perfect, the test can begin. The pendulum is released, it swings downwards and hits the specimen with its rounded hammer peen. The specimen absorbs part of the pendulum's energy, so the pendulum doesn't reach the full height on the other side. The amount of energy that has been absorbed by the specimen can now be read off at the position of the drag indicator. It only amounts to 13 joules in this test. Here is the main principle of the measurement. In its starting position, the pendulum only has potential energy. It is given by mass of the hammer m times gravitational acceleration g times starting height capital H. After the pendulum has been released, the hammer moves downwards, hits the specimen and then only swings to height small h. Exactly at the first reversal point, the pendulum again only has potential energy, which is m times g times small h. The energy that has been absorbed by the specimen is called notch impact energy, kV. It corresponds to the difference between the two potential energies. The first specimen only shows very little plastic deformation. A mostly flat, slightly glittering fracture surface has been formed. This is another important indication that this kind of steel is only able to absorb small amounts of notch impact energy. It shows mainly brittle behavior due to the strain aging effect. This is our impact testing machine. We can use this machine to perform our IZOG testing. We'll be doing impact tests on various specimens at different temperatures. This is a 30-pound hammer. It'll be used to shear this specimen off. We pull this hammer out to 24 inches, which is where we have our lights.
capture how many foot-pounds